Hujan tidak kunjung reda malam itu, membuatku tidak bisa kemana-mana, dan hanya berdiam di rumah saja. Namaku Hardian. Biasa temanku memanggil Ian. Asalku dari Jawa, Solo tepatnya. Aku anak kedua dari 2 bersaudara. Kakak pertamaku mereka, sekarang aku bisa mengobrol, tidak sendirian jika di rumah. Ditambah hujan seperti ini, nah kadang-kadang terjadi pemadaman bergilir di daerah tempatku itu. Rumahku masih bisa dibilang masih daerah yang cukup jauh dari perkotaan, daerah kampung. Bisa dibilang seperti itu. Kulihat jam saat itu menunjukkan jam 10 malam. Hujan masih saja turun, dan aku juga masih saja sendirian karena belum ada yang pulang ketika itu. Aku hanya duduk di sofa ruang tengah sambil memainkan handphone. Hingga perutku pun mulai merasakan lapar. Aku sudah mencari makanan di dapur, tapi tidak ada. Ku coba pesan online pun tidak ada yang mengambil orderan. Karena hujan dan mungkin karena memang rumahku agak jauh dari perkotaan. Akhirnya aku telepon ibu untuk bertanya. Halo, Assalamualaikum Bu. Ibu pulang jam berapa? Oh,
Malam banget, Bu. Oh, nunggu ayah. Oh, jadi pulang bareng ayah? Enggak ada apa-apa sih. Cuma aku lapar, gak ada makanan. Gimana? Oh iya bener. Ya udah bentar, aku coba ke sana dulu ya. Gak tahu sih, kayaknya ada di kontrakan. Ya udah. Yo. Assalamualaikum. Ibu menyuruhku coba ke kontrakan sebelah. Siapa tahu mereka punya makanan. Ya mereka kan penjual bakso. Minimal mungkin adalah stok baksonya ataupun sayuran. Aku pun coba untuk meminta bantuan mereka. Katanya sih namanya Pak Agus. Permisi. Permisi. Ku ketuk pintu itu, tapi sama sekali tidak ada jawaban. Permisi. Rumahnya terlihat sepi. Tidak ada suara apa-apa. Tapi kulihat sandal, bahkan gerobak juga motornya pun ada di garasi. Berarti mereka ada di rumah. Permisi. Pak Agus. Pak. Nggak jawab sih. Udah tidur kita. Aku coba mengintip-ngintip lewat jendela luar. Ada gorden yang tersingkap sedikit. Aku mengintip dan di dalam rumah itu cukup gelap. Hanya ada cahaya redup. Sepertinya sih cahaya lilin. Mungkin mereka sudah persiapan. Jika mati lampu nanti, lilin sudah menyala. Karena memang sering mati lampu daerah sini. Begitu pikirku. Aku coba cari-cari sudut agar bisa melihat lebih jelas lagi. Dan kulihat istri dari Pak Agus sedang duduk bersila di sana. Ngapain ya? Dia duduk bersila di dekat lilin itu. Mulutnya terlihat seperti berkomat kamit. Seperti sedang berdoa. Tidak. Ini sih seperti sedang. Aku pun mengetuknya lagi. Kali ini ku ketuk ke jendela sambil mengintip ke arah dalam. Permisi. Bu. Bu. Dan astaga. Tiba-tiba ibu itu menengok ke arahku dan membentakku. Matanya melotot. Wajahnya terlihat sangat marah. Jelas sekali kali ini terlihat. Dia terlihat marah melihat padaku yang sedang mengintip itu. Kulihat ibu itu kini beranjak, berjalan menuju ke arahku. Entah kenapa ketika itu aku jadi takut. Dan langsung berlari kabur ke rumahku. Aku langsung masuk ke dalam rumah lalu mengunci pintu depan. Ngapain ya? Tiba-tiba teriak. Ku intip keluar dari jendela. Ya Tuhan. Ku lihat ibu itu kini ada di depan
teras rumahku. Memandangi dengan amarah ke arah rumahku itu. Aku langsung kembali menutup jendela. Jantungku berdegup kencang. Ketakutan saat itu mulai muncul di diriku. Dan astaga, pintu depanku ini kali ini digedor sangat kencang. Ibu itu berteriak menyuruhku membuka pintu dengan nada marah. Buka dong! Buka! Buka! Buka pintunya, buka! Aku langsung berlari menjauh. Kenapa dia? Tanda tanya besar menyeruak di otakku. Aku seakan melihat sesuatu hal yang tidak boleh dilihat dan membuat dia marah. Sampai ketukan di pintu itu hilang. Dari jauh ku dengar suara pagar rumah tertutup. Sepertinya dia sudah pergi. Baru saja aku akan memastikannya, tiba-tiba Tuhan, lampu rumah tiba-tiba saja mati. Keadaan sekarang menjadi sangat gelap. Aku berjalan menyusuri tembok secara perlahan, berusaha mencari penerangan. Tapi tidak ada. Hingga ku dengar sesuatu. Ya Tuhan, siapa itu? Ada sesuatu di rumahku. Iya. Terdengar jelas seperti ada yang menabrak atau menggeser benda-benda di dalam rumahku. Sangat gelap saat itu. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Lalu kali ini ku dengar suara aneh dalam rumahku itu. Suara seperti menggeram, sangat menyeramkan. Jantungku berdegup sangat kencang. Suara itu seakan sedang mendekat dan mengincarku. Aku terus menjauh secara perlahan dan mencari tempat untuk bersembunyi. Dalam gelap aku meraba-raba dan akhirnya aku menemukan kursi sofaku itu. Aku langsung bersembunyi di balik sofa itu. Suara aneh itu kini kian mendekatiku. Dan tiba-tiba handphone yang kusimpan di atas meja berdering sangat kencang dan membuat cahaya yang menyala. Meja dan sofa itu hanya berjarak 1 meter saja. Dan suara aneh itu seakan menemukanku. Buru-buru ku ambil handphone di atas meja yang ternyata telepon dari ibuku itu. Begitu ku ambil, cahaya dari handphone yang menyala itu memantul ke sekeliling ruangan dan astaga, tepat di dekat meja itu kini terlihat sebuah sosok. Sesosok manusia dengan wajah binatang yang sangat menyeramkan. Kulitnya hitam legap dengan mata merah. Mata merah yang menyala dan giginya bertaring. Tercium bau pekat anyir menyeruak di sekelilingku sekarang. Cepat mungkin aku langsung berlari menjauh dari sana. Begitu aku menjauh, tiba-tiba semua lampu menyala kembali. Dan ku tengok lagi ke belakang. Sosok itu sudah hilang. Kulihat pintu belakang terbuka dan beberapa barang sudah berantakan berserakan di lantai. Aku masih tidak tahu apa yang terjadi dan apa yang kulihat tadi. Hingga tak lama, ibuku pun pulang. Kulihat ibu pulang dengan ayah.
aku langsung menyambutnya dan langsung kembali ke kamar untuk istirahat. Aku masih menyimpan cerita itu hingga esok paginya. Besok paginya, aku ceritakan apa yang kualami. Mendengar itu, dengan sigap ayah langsung pergi ke kamar untuk mengecek sesuatu. Dan begitu keluar dari kamar, wajah ayah menjadi pucat ketika tahu uang simpanannya dan beberapa perhiasan ibu hilang. Karena curiga, kita langsung datangi rumah itu. Dan rumah kontrakan sebelah aku itu sudah kosong. Mendadak keadaan sekitar rumahku jadi ramai. Ternyata banyak yang mengeluhkan kehilangan uang dan barang. Setelah kita masuk dan cek rumah itu, ada hal yang mencurigakan di sana. Ada sebuah wadah berisi air dengan lilin di tengahnya. Dan tiba-tiba aku mendengar sebuah kata. Babi ngepet. Iya. Ungkapan babi ngepet itu menyeruak. Ternyata pasangan yang tinggal di rumah kontrakanku itu diduga melakukan ritual babi ngepet. Dan mungkin ketika itu aku memergokinya. Dan mereka pun langsung kabur saat itu juga. Sampai sekarang, entah di mana keberadaan mereka, tidak ada yang tahu. Dan sudah berapa banyak korbannya pun tidak ada yang tahu. Yang jelas, di era modern sekarang ini, meskipun teknologi sudah berkembang, hal seperti ini masih terjadi di beberapa kota. Dan beberapa pun masih percaya dengan ritual-ritual seperti ini. Hati-hatilah. Mungkin kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita.